Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan nge-review sebuah film yang berjudul Terputusnya Sebuah Doa. Film tersebut berasal dari film Malaysia, di mana pemerannya terdiri dari ibu, janda, dan dua orang anak lelakinya. Berdasarkan cerita, ibu ini memiliki dua orang anak yang bernama Qabil dan Kamal. Si Qabil adalah anak yang sangat jauh berbeda perilakunya dengan si kakak yang sangat terkenal baik. Tetapi sebenarnya si kakaklah yang lebih bejat daripada si adik. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, ada baiknya kalian membantu mengembangkan channel YouTube ini dengan cara mensubscribe. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak tertinggal video menarik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Pada malam itu Qabil pun pulang dari perantauannya, namun ketika ia sampai di rumah ia tidak menemui siapapun berada di rumahnya. Karena kebetulan kakak dan ibunya sedang berada di masjid. Jadi dia memutuskan untuk menunggu dan duduk di tangga rumahnya. Tak lama kemudian si ibu pun pulang bersama si kakak. Mereka berdua pun langsung menghampiri Qabil. Namun ibu ini memberikan tampilan wajah yang sangat sinis kepada si Qabil, seraya berkata, "Apakah kamu pulang hanya untuk sementara atau akan tinggal di sini untuk selamanya?" Si Qabil pun menjawab, dia pulang hanya untuk lebaran ini saja. Kemudian ibu pun menerimanya. Keesokan harinya Qabil pun pergi untuk melihat kampung dan tak sengaja bertemu dengan mantan kekasihnya dulu yang sekarang sudah berpacaran dengan si kakak. Wah, ternyata si kakak telah menikung si Qabil setelah si Qabil memutuskan hubungannya dengan si mantannya itu. Kemudian gadis itu pun bertanya kepada Qabil, "Untuk apa kamu kembali lagi ke kampung ini? Akankah kamu pulang hanya untuk mengingatkan masa lampau kamu kepada warga kampung ini?" Qabil pun menjawab, "Tidak, aku pulang hanya untuk lebaran bersama keluarga dan meminta maaf atas semua kesalahanku kepada warga kampung." Qabil pun pergi meninggalkan gadis itu, yang sebenarnya gadis itu juga masih menyimpan sedikit rasa kepada Qabil. Kemudian karena situasi bulan puasa, si ibu pun pergi belanja ke pasar dan tak sengaja bertemu dengan tetangganya yang memiliki mulut seperti petir. Karena ibu ini sangat suka bergosip dan mencemooh orang, terutama Qabil. Oleh karena itu ibu ini saya juluki sebagai ibu petir. Konon ibu petir ini juga pernah mengalami eksiden yang disebabkan oleh Qabil yang mengakibatkan tangan ibu petir ini menjadi patah. Kemudian ibu Qabil pun pulang dari pasar. Sesampainya di rumah, ibu Qabil pun langsung menjumpai Qabil dan mengatakan, "Sebaiknya kau tidak perlu keluar rumah dan menunjukkan wajahmu kepada warga kampung." Qabil pun meminta maaf pada ibu dan mengatakan ia akan berubah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Tapi ibu ini mengatakan hatiku sudah sekeras batu dan tak akan berubah menjadi lunak kepada Qabil. Ibu pun pergi dan meninggalkan Qabil, namun Qabil tetap merayu bahkan rela mencium kaki ibunya untuk sebuah maaf. Namun ibunya tetap mengatakan tidak dan meninggalkan Qabil sendiri. Kemudian si kakak pergi dan menjumpai mantan kekasih Qabil yang sekarang sudah menjadi kekasihnya. Dan kakak Qabil melontarkan beberapa pertanyaan kepada sang gadis. "Mengapa kamu nampak termenung beberapa hari terakhir ini? Apakah disebabkan oleh kepulangan adikku yang bernama Qabil?" Si gadis pun menjawab, "Ada rasa takut sebab Qabil telah pulang ke kampung ini. Aku takut akan kejadian yang pernah Qabil buat kepada diriku." Kakak pun pergi meninggalkan kekasihnya dan mengatakan jangan sampai ada rasa lagi ke Qabil. Malam pun tiba, Qabil, kakak, dan ibu pun pergi ke masjid. Sesampainya di masjid, Qabil pun menjumpai ustadz yang dijulukinya sebagai imam. Dan mereka pun berbincang-bincang dan yang pasti Qabil mendapatkan wejangan dari si imam. Mereka pun melanjutkan sholat. Selesai sholat mereka pulang dan tiba-tiba ibu petir itu memulai huru hara dengan mengatakan, "Bila dah balik kampung ni, hati aku terasa nak pecah." Dan kemudian si imam keluar dan membubarkan perselisihan ibu petir dan Qabil. Dan mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Ibu Qabil pun pulang ke rumah dengan hati yang jengkel dengan Qabil. Ibu pun memerintahkan Qabil untuk keluar secepatnya selesai lebaran.
agar hati ibu tenang dan warga kampung juga bisa hidup damai tanpa kehadiran Qabil. Kemudian si ibu pun pergi meninggalkan mereka berdua. Keesokan harinya kakak bertemu dengan pujaan hati dan meminta untuk menyegerakan pernikahannya sebelum lebaran. Namun si gadis tidak mau karena masih dalam keadaan bulan Ramadan, dan si gadis pun pergi meninggalkannya dengan marah. Selepas itu kakak pulang dan terjadi percekcokan antara kakak dengan Qabil, yang mana kakak menuduh Qabil keluar malam hanya untuk menjumpai pacar si kakak, yang mengakibatkan si gadis tidak mau menikah dengan dirinya. Namun Qabil membantah tudingan itu karena ia tidak melakukannya. Kakak pun pergi dari hadapan Qabil dengan hati yang marah. Keesokan harinya, Qabil pergi untuk menjumpai imam di masjid dan menyerahkan uang untuk zakat lebaran tahun ini. Setelah itu Qabil pun pergi meninggalkan imam karena harus pergi ke tempat lain. Di lain cerita, si ibu petir tadi datang ke rumah Qabil dan bertemu dengan ibu Qabil dan bertanya pasal Qabil yang berinfak sebesar 10.000 ringgit. Ia mengatakan uang yang ia peroleh adalah uang dari kerja haram. Kemudian kakak Qabil pun pulang dan menanyakan hal yang sama kepada sang ibu, pasal Qabil yang berinfak sebesar 10.000 ringgit. Kemudian ibu petir itu pun pergi meninggalkan ibu Qabil dan kakak Qabil. Dan tak lama kemudian kakak Qabil pun ikut meninggalkan ibu itu sendiri mengupas kelapa. Kemudian ibu Qabil pun flashback ke belakang karena dulu dia pernah diajak tinggal bersama dengan Qabil di kota. Qabil pun memperlihatkan rumah mewahnya dan seorang istri cantik dari si Qabil. Dan di sana si Qabil pun menjamu ibunya dengan sangat baik, diajaknya pergi makan dan juga dihadiahi emas. Kemudian mereka pulang dan ibu bertanya bagaimana cara memiliki aset seperti ini. Ibu pun berpesan untuk mencari rezeki yang halal dan berkah karena hasilnya nanti akan dinikmati dan akan menjadi darah daging. Tidak hanya emas dan makanan yang enak, sesampainya di rumah ibu pun mendapat hadiah dari menantunya berupa kain yang bagus. Tidak sampai di situ, Qabil pun memberikan hadiah ke ibunya untuk liburan ke Italia. Namun si ibu menolak karena takut naik pesawat. Namun ibunya berkata kalau umroh ibu mau. Jadi Qabil memutuskan untuk menukar perjalanannya, yaitu umroh. Kembali ke awal cerita. Qabil pun pulang dan langsung ditanya oleh ibu pasal infak yang ia berikan kepada imam tadi. Dan Qabil pun hanya mengatakan, aku hanya ingin meminta maaf kepada warga kampung. Dan ibu pun pergi meninggalkan Qabil. Dan kemudian Qabil pergi ke rumah warga untuk memberikan sedikit bantuan dan meminta maaf atas kesalahan Qabil di masa lampau. Qabil pun pulang, namun di tengah jalan Qabil bertemu dengan ibu petir yang menghujat Qabil dengan kata-kata kasar. Namun Qabil tetap meminta maaf, tapi si ibu tidak mau memaafkannya dan meninggalkan Qabil begitu saja. Malam pun tiba, Qabil duduk dan berbincang dengan ibunya, tapi si ibu mencaci Qabil dengan mengatakan, tidak ada kamu lebih baik kamu mati. Wah, sungguh kalimat yang sangat menyakitkan pasti ketika didengar seorang anak. Keesokan harinya Qabil dan kakak pun pergi bekerja bersama. Dan kakak Qabil mengatakan dia akan segera melaksanakan pernikahan setelah lebaran nanti. Aku harap kau tidak mengganggu pada saat pestaku nanti. Qabil pun menampik ucapan sang kakak. Cerita pun beralih ke ibunya. Tiba-tiba istri Qabil datang menghampiri ibu dan menangis, memeluk ibu Qabil dan mengatakan dia sedang mengandung 3 bulan. Tapi dia mengatakan dia bukan suami istri dengan si Qabil. Ibu pun syok. Tiba-tiba Qabil pun datang dan ibu pun menampar Qabil dan menanyakan pasal hal kehamilan istrinya tersebut. Qabil pun mengatakan itu bukan anak dia karena dia sudah tidak berhubungan dengan gadis itu sudah beberapa bulan yang lalu. Jadi kalaupun dia mengandung itu bukan anak Qabil, tetapi wanita itu bersikeras mengatakan bahwa itu adalah anak Qabil. Qabil pun menampar wanita itu dan tiba-tiba ibu Qabil pun pingsan karena melihat Qabil berani menampar wanita itu. Dan seketika ibu itu sudah berada di kamarnya. Wanita itu pun meminta izin untuk pulang. Qabil pun ikut keluar dan bertanya apa yang kau inginkan ke si wanita tersebut.
Ternyata si wanita itu masih menyimpan perasaan kepada Qabil walau hanya menjadi seorang istri bayaran saja. Kemudian Qabil pun kembali ke kamar dan meninggalkan sang gadis tersebut. Qabil pun meminta maaf atas kesalahan yang dia lakukan dahulu. Qabil telah menyesali dalam kehidupannya dipenuhi dengan kemaksiatan. Dia mau meninggalkan kemaksiatan yang ia lakukan dulu. Kemudian si ibu pun mengatakan hal yang sama berulang kali ke Qabil untuk meninggalkan rumah ini setelah lebaran nanti. Malam takbiran pun tiba dan mereka semua pergi ke masjid kecuali ibu yang tetap berada di rumah karena untuk mengurus keperluan lebaran. Namun dalam sholatnya si ibu berdoa kepada Tuhan. Selepas malam ini, Engkau putuskanlah doaku kepadanya, ya Allah. Maka di sini terputuslah sebuah doa. Selepas dari masjid, mereka pun pulang dan membantu ibu untuk menyiapkan kebutuhan lebaran besok. Qabil pun berbincang kepada ibu dan ibu tidak mendengarkan ucapan Qabil. Padahal pada saat itu Qabil meminta maaf dari dalam hati. Dan di ujung pembicaraan ibu pun memaafkan Qabil karena tidak iba dengan Qabil. Qabil pun mengatakan besok selepas raya ia akan meninggalkan kampung ini. Qabil pun tak lupa untuk meminta maaf ke sang kakak dan mengucapkan kata perpisahan karena ia akan pergi besok. Di malam terakhir Qabil pun melantunkan takbir selepas sholat di rumahnya sampai pagi hari menjelang subuh. Pagi harinya kakak dan ibu bergegas untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat id. Tetapi Qabil masih saja duduk selepas sholat. Kemudian sang kakak memanggil Qabil dan seketika disentuh sang kakak dan Qabil pun terjatuh. Kemudian sang kakak mengecek nadinya, ternyata Qabil sudah dalam keadaan lemas dan meninggal dunia. Sang kakak pun syok, kemudian sang ibu menghampiri Qabil dan kakaknya. Dan setelah itu ibunya pun untuk pertama kali dan terakhir kalinya mengelus kepala Qabil. Sebelum meninggal, Qabil pernah berpesan kepada imam untuk memintakan maaf kepada warga kampung dan ternyata Qabil bukanlah anak kandung dari si ibu tadi, melainkan anak yang ditemukan oleh imam dan kemudian disusukan oleh ibu itu tadi. Di tengah proses melakukan pengkafanan, si imam pun menyampaikan hal yang tak terduga kepada warga, bahwa masjid yang dibangun itu juga dari bantuan dana dari Qabil, termasuk juga rumah anak yatim piatu. Dan imam pun mengatakan wasiat dari Qabil yaitu untuk menyampaikan maaf yang terutama kepada ibu dan kakaknya. Kemudian ia juga menyampaikan maaf kepada para warga yang telah menjadi korban dari tingkah laku beliau. Kemudian imam meminta kepada siapa saja, terutama keluarga, untuk melihat wajah terakhir dari si Qabil sebelum ditutup kain kafan. Namun sebelumnya tidak ada yang mau. Begitu hendak ditutup, ibunya tiba-tiba datang dan menghampiri jenazah Qabil dan menyesali prasangkanya terhadap Qabil. Kalimat yang terakhir diucapkan ibu ke Qabil adalah selamat hari raya Qabil. Imam pun bertanya lagi kepada semua orang, terutama keluarga, siapa yang hendak melihat wajah terakhir kali dari si Qabil. Kakak Qabil pun menghampiri dan meminta maaf kepada jenazah. Dan kemudian kakak Qabil pun mengakui semua kejahatan yang ia buat, bahwa yang melakukan perbuatan keji ke Sabrina adalah dirinya, dan dia membayar orang untuk menuduh Qabil sebagai pelakunya. Ibu pun mendengar kesaksian dari kakak sangatlah syok. Kemudian ada seseorang datang untuk berlebaran, namun ada kabar duka dari Qabil telah meninggal dunia. Beliau adalah Pak Ali. Pak Ali pun menyampaikan bahwa Qabil pernah mengidap penyakit sebelum ia meninggal. Karena itu ia pamit untuk pulang ke kampung untuk menikmati masa-masa hidupnya bersama keluarga. Qabil pun sempat bekerja di peternakan Pak Ali dan Pak Ali mengatakan dia tidak pernah menjumpai orang sebaik ini sebelumnya. Maka berakhirlah film Terputusnya Sebuah Doa. Di sini kita dapat mengambil intisari bahwa seburuk-buruknya anak di mata orang tua, dia masih menyimpan sebuah kasih sayang kepada orang tuanya.
Oke teman-teman, itulah tadi sedikit kisah dari film Terputusnya Sebuah Doa. Terima kasih karena telah menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share.